Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, serta sore. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Anissa Dewi Amarwati dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mengenai usulan bisnis sederhana berupa makanan kukusan di area Car Free Day atau CFD. Baik, langsung saja saya mulai pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang. Saya memilih usaha ini karena saya melihat banyak orang datang ke CFD bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga untuk jalan-jalan dan mencari makanan. Makanan yang dijual di CFD juga cukup beragam dan banyak yang digoreng. Dari situ, saya berpikir untuk mencoba menjual makanan yang berbeda, yaitu makanan kukusan yang tidak menggunakan banyak minyak. Selain itu, usaha ini juga bisa dimulai dari jumlah yang sedikit, sehingga saya tidak membutuhkan modal yang terlalu besar di awal. Selanjutnya, produk yang akan dijual. Produk yang akan saya jual berupa makanan kukusan, yaitu jagung, ubi, singkong, kentang, dan pisang. Untuk tambahannya, saya bisa menyediakan kelapa parut dan keju. Saya sengaja memilih makanannya sederhana karena semakin banyak jenis makanan yang dijual, semakin banyak juga bahan yang harus disiapkan. Jadi, untuk awal usaha, saya ingin fokus dulu pada beberapa produk tersebut. Selanjutnya, konsep penjualan. Konsep usaha saya adalah makanan kukusan yang praktis dan harganya terjangkau. Pembeli bisa memilih sendiri makanan yang mereka mau. Contohnya, paket hemat 10.000, bisa pilih 2 jenis kukusan, dan paket komplit 15.000, bisa pilih 3 jenis kukusan dan 1 topping. Makanan akan dikemas dalam wadah yang sederhana supaya mudah dibawa dan tetap terlihat bersih. Selanjutnya, pengelola usaha. Untuk awal usaha, saya akan menjalankannya sendiri. Saya akan mengurus pembelian bahan, menyiapkan makanan, mengemas, membawa barang ke CFD, melayani pembeli, dan mencatat hasil penjualan. Saya memilih menjalankan sendiri terlebih dahulu karena usaha ini masih kecil. Kalau nanti pembelinya semakin banyak dan sudah tidak bisa ditangani sendiri, baru saya akan mempertimbangkan untuk meminta bantuan satu orang. Selanjutnya, alasan memilih Car Free Day. Saya memilih CFD karena menurut saya tempat ini cocok dengan produk yang saya jual. Orang yang datang ke CFD biasanya melakukan aktivitas seperti jalan kaki, lari, atau bersepeda. Setelah olahraga, mereka bisa saja mencari makanan atau camilan. Karena itu, saya ingin menawarkan makanan kukusan sebagai salah satu pilihan. Selain itu, saya juga tidak perlu langsung menyewa tempat seperti toko. Saya cukup menyiapkan perlengkapan jualan yang sederhana. Selanjutnya, alasan memilih produk. Saya memilih makanan kukusan karena cara membuatnya cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak minyak. Bahan-bahannya juga mudah ditemukan, misalnya jagung, ubi, singkong, kentang, dan pisang. Harganya juga bisa dibuat terjangkau sehingga tidak hanya orang yang sedang diet atau menjalankan pola hidup sehat saja yang bisa membeli. Menurut saya, makanan kukusan bisa menjadi pilihan untuk orang yang ingin mencoba makanan sehat setelah berolahraga, dan faktanya sudah mulai banyak orang yang menyadari untuk mengurangi makanan berminyak yang kurang sehat. Selanjutnya, target pembeli. Target utama saya adalah pengunjung CFD. Contohnya, orang yang habis berolahraga, anak muda, keluarga, orang yang sedang jalan-jalan, dan pengunjung yang mencari sarapan atau camilan. Saya tidak membatasi pembeli hanya untuk orang yang sedang menjalankan pola makan sehat. Siapa saja yang tertarik dengan makanan kukusan dan merasa cocok dengan harganya bisa menjadi pembeli. Selanjutnya, modal usaha.
Untuk modal awal, saya akan menggunakan uang pribadi. Saya memilih menggunakan uang sendiri karena saya ingin mencoba usaha ini dari skala kecil terlebih dahulu. Modal tersebut akan digunakan untuk membeli bahan makanan, kemasan, gas, perlengkapan jualan, transportasi, dan kebutuhan promosi. Kalau nanti mendapatkan keuntungan, sebagian uangnya akan saya gunakan lagi untuk membeli bahan dan menjalankan usaha di minggu berikutnya. Selanjutnya, perkiraan modal awal usaha. Yang pertama ada jagung, ubi, singkong, kentang, dan pisang seharga 150.000. Yang kedua ada kelapa, keju, dan topping sebesar 50.000. Yang ketiga ada kemasan sebesar 50.000. Yang keempat ada gas sebesar 30.000. Yang kelima ada tisu dan perlengkapan kecil sebesar 30.000. Dan yang keenam ada banner sebesar 50.000. Totalnya 360.000 rupiah. Untuk memulai usaha ini, saya memperkirakan membutuhkan sekitar 360.000 rupiah. Jumlah ini masih berupa perkiraan. Sebelum mulai berjualan, saya akan melihat harga bahan terlebih dahulu dan menyesuaikan jumlah yang akan dibeli. Selanjutnya, perkiraan hasil penjualan. Misalnya, dalam satu kali CFD, saya bisa menjual 40 porsi. Harga rata-rata satu porsi adalah 10.000. Jadi, 40 dikali 10.000 sama dengan 400.000. Artinya, omset yang didapat sekitar 400.000 rupiah. Misalnya, biaya yang digunakan untuk bahan dan keperluan lainnya sekitar 250.000 rupiah, maka 400.000 dikurangi 250.000 sama dengan 150.000. Jadi, dari contoh tersebut, untuk perkiraan keuntungan sekitar 150.000 rupiah. Tetapi hasil sebenarnya bisa berbeda karena jumlah pembeli dan harga bahan tidak selalu sama. Selanjutnya, cara mengelola usaha. Sebelum berjualan, saya akan membeli bahan sesuai dengan perkiraan jumlah pembeli. Saat di CFD, makanan akan disiapkan dan dikemas dengan baik supaya tetap bersih. Setelah selesai berjualan, saya akan menghitung berapa yang terjual dan berapa uang yang didapat. Kemudian, saya akan mencatat semua pengeluaran. Dengan begitu, saya bisa mengetahui apakah usaha ini benar-benar untung atau tidak. Kalau ternyata banyak makanan yang tersisa, jumlah produksi minggu berikutnya akan saya kurangi. Selanjutnya, strategi penjualan. Saya akan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, berjualan langsung di CFD. Saya akan memilih tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung. Kedua, WhatsApp. Saya bisa mengunggah informasi jualan di status WhatsApp dan memberitahu teman atau orang sekitar. Yang ketiga, TikTok dan TikTok Live. Saya ingin membuat video tentang produk dan kegiatan jualan. Saat berada di CFD, saya juga bisa melakukan TikTok Live sambil menunjukkan makanan yang saya jual, harga, dan lokasi saya berjualan. Yang keempat, Instagram. Saya bisa mengunggah foto makanan, harga, dan jadwal jualan. Yang kelima, promo. Saya bisa membuat paket hemat atau memberikan tambahan topping untuk pembelian tertentu. Selanjutnya, kesimpulan. Menurut saya, usaha makanan kukusan di CFD cukup menarik untuk dicoba. Usaha ini bisa dimulai dari kecil, modalnya bisa disesuaikan, dan produknya juga cukup sederhana. Saya akan berjualan setiap hari Minggu dan menjalankannya sendiri terlebih dahulu. Untuk mendapatkan pembeli, saya tidak hanya mengandalkan orang yang lewat di CFD. Saya juga akan menggunakan WhatsApp, Instagram, dan TikTok Live untuk memperkenalkan produk. Jika ternyata penjualannya bagus dan sudah mempunyai pelanggan, saya bisa mengembangkan usaha ini secara bertahap. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.